Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wa huwa alladzi faddalana min makhluqati fil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil umam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dimuliakan dan dicintai Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali sama-sama kita akan mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu mendengarkan kajian yang pada malam hari ini kajian kita akan sedikit melanjutkan kajian minggu kemarin, yaitu kajian Al-Quran yang insyaallah akan diisi dan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Ali Hasan Bahar LCMA, dan alhamdulillah beliau pun telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Kembali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokahnya surat Al-Fatihah menambah keberkahan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, dan juga kita memohon semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga melalui pembacaan surat Al-Fatihah kita doakan untuk kesembuhan dari Ibu Siti binti Husain, dan juga untuk Bapak Taslim teknisi listrik Masjid Agung Sunda Kelapa, serta dikhususkan pula untuk kesembuhan dari Ustadz Haji Ansarudin yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga para pendengar setia Radio MSK dimanapun Anda berada, selanjutnya marilah kita sama-sama akan mendengarkan dan menyimak kajian Al-Quran kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj Ali Hasan Bahar LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan lanjutkan yang berkaitan dengan kajian Al-Quran. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menyimak apa-apa yang berkaitan dengan definisi Al-Quran. Al-Quran adalah bacaan sempurna yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan Al-Quran sampai kepada kita secara pasti diriwayatkan, diberitakan
generasi demi generasi dengan jumlah yang banyak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan. Jadi kalau berita yang membawakan informasi satu orang, bisa jadi beritanya, tapi kalau yang membawa beritanya itu 10 orang, kemungkinan salahnya itu kecil. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, lalu yang meriwayatkannya, yang memberitakannya, yang membawanya bukan satu, bukan dua, tapi jumlah yang banyak, sehingga menutup kemungkinan terjadinya kesalahan. Dan dalam pembahasan seperti ini juga kita ingin mengingatkan, ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha itu pernah mengatakan bahwa ada beberapa ayat Al-Quran yang hilang karena dipatok oleh ayam. Karena kita sibuk, karena kami sibuk mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam keadaan sakit, kemudian tiba-tiba masuk, mungkin seperti ayam ataupun, lalu ada tulisan Al-Quran, karena zaman dahulu kan Al-Quran ditulis bukan di atas kertas. Ternyata yang ada tulisan Al-Quran itu dipatok. Kemudian riwayat-riwayat seperti ini tidak bisa diterima. Kenapa? Kalau pernah terjadi tulisan Al-Quran hilang, dipatok lagi sama binatang, berarti kemungkinan juga tulisan Al-Quran yang lain bisa hilang juga, sehingga membuka pintu keraguan. Lalu para ulama mengatakan riwayat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga tertolak, bertentangan dengan kenyataan. Kemudian ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah tidak mengetahui al-mu'awwidzatain, tidak mengetahui Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Bahkan beliau menentang bahwa itu dari Al-Quran. Ulama mengatakan riwayat itu dan riwayat-riwayat seperti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana seorang seperti Abdullah bin Mas'ud tidak tahu kalau Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas bagian dari Quran? Bagaimana orang seperti Abdullah bin Mas'ud? Riwayat-riwayat itu menjadi tertolak karena memang Al-Quran diriwayatkan bukan satu orang, bukan dua orang yang membawa riwayatnya, dan memang sudah tertulis semenjak diturunkan, sudah tertulis. Dan Al-Quran adalah mukjizat. Kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, Al-Quran adalah wahyu yang menjadi mukjizat untuk Nabi Muhammad. Kita sudah jelaskan juga bahwa bagaimana bentuk mukjizat Al-Quran untuk bangsa Arab yang ketika itu diturunkan Al-Quran. Mukjizat Al-Quran akan tidak bisa mereka lawan karena indahnya kalimat-kalimatnya, karena bagusnya susunan katanya. Dan bangsa Arab pada waktu itu ketika turunnya Al-Quran, mereka adalah bangsa yang paling membanggakan dan berbangga dengan keindahan kalimat, sehingga semua mereka menghafal banyak syair, puisi, dan mereka itu paling bangga kalau punya penyair, kalau punya orang yang pandai berpidato mengukir kalimat. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, kalau bangsa Cina, orang-orang Cina itu, mereka yahtamuna bihandasatil bunyan, fal Arab yahtamuna bihandasatil lisan wal kalam. Kalau bangsa Cina itu mereka memang memiliki perhatian dengan arsitek bangunan. Ada tembok Cina. Tapi kalau bangsa Arab, mereka arsitek kata-kata.
kalimatnya bagus, dipilih. Itu kecenderungan mereka. Turun Al-Quran yang susunan kalimatnya bagus, mereka gak bisa menjawab. Ditantang sama Al-Quran, ayo buat sampai ada alif lam mim ha mim kaf ha ya ain shad. Itu semua huruf kamu tahu wahai bangsa Arab. Dan Al-Quran tersusun dari huruf-huruf tersebut. Tolong buat seperti seorang arsitek yang sudah membangun istana yang sangat bagus, kemudian dia menantang arsitek-arsitek yang lain. Dia membawa batu bata, batu kali, semen. Dia mengatakan, semen, batu kali, batu bata, lihat indahnya, silahkan kamu buat. Nih, materi dasarnya dari batu yang kamu tahu, dari semen yang kamu tahu, kurang lebih alif lam mim ha mim kaf ha ya ain shad. Itu menjadi teguran bahwa Al-Quran ini huruf-hurufnya kamu kenal, dan kamu orang-orang yang paling sibuk dan perhatian bagaimana menjadi arsitek kalimat dan kata-kata. Al-Quran menjadi mukjizat untuk bangsa Arab. Lalu Al-Quran menjadi mukjizat untuk bangsa yang non-Arab bagaimana? Karena kan Al-Quran bukan hanya untuk bangsa non-Arab itu bagaimana? Oh, kandungannya. Ada informasi masa lalu. Dari mana Nabi Muhammad bisa bercerita tentang Nabi Yusuf? Ya, Nabi Muhammad itu nggak pernah, mohon maaf, Nabi Muhammad itu tidak pernah berguru, sehingga beliau berguru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Nabi Muhammad pernah berguru, nanti mereka akan mengatakan ilmu yang beliau bawa itu adalah yang beliau dapat dari, lalu dimodifikasi. Nabi tidak pernah memiliki guru kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi tentang Nabi Yusuf, bagaimana cerita Zulaiha dengan Nabi Yusuf, karena ada di dalam kitab yang lain kisah tersebut, tapi Al-Quran meluruskan bagaimana kisah anak-anak muda yang menyelamatkan agama mereka masuk ke dalam goa. Surat Al-Kahfi itu berita masa lalu. Berita yang akan datang seperti yang kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, surat Ar-Rum, Romawi akan kalah, kemudian setelah itu dia akan menang. Ketika dia menang, maka orang-orang yang beriman akan senang, karena Romawi itu agamanya Kristen, masih percaya dengan nabi-nabi yang kita hormati dan kita agungkan. Sedangkan kaum musyrik Mekah itu tidak percaya, mereka itu menyembah berhala, sehingga orang-orang yang beriman akan gembira. Benar, terjadi kekalahan bangsa Romawi, kemudian mereka menang lagi dan orang-orang yang beriman akan senang. Belum terjadi, sudah diberitakan. Begitu juga kisah informasi tentang Fir'aun. Al-Quran mengatakan, "Falyawm nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Hari ini kami selamatkan badanmu, wahai Fir'aun. Itu belum terjadi, sudah terjadi masa lalu. Diberitakan, baru dipelajari, ditemukan. Informasi masa lalu, informasi yang akan datang. Kisah yang kita bawakan bagaimana Abu Jahal meninggal dunia, sampai sahabat yang kecil itu yang menarik kepalanya di ubun-ubunnya. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Kalau mereka tidak berhenti, kelompoknya Abu Jahal mengganggu Nabi Muhammad, melarang orang yang sholat, lanasfa'am bin nasiyah, kami akan cabut ubun-ubunnya. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Biar nanti dia mengambil kelompoknya, memanggil kelompoknya, memanggil gengnya, kami yang akan memanggil malaikat Zabaniyah. Meninggalnya Abu Jahal itu ditarik ubun-ubunnya. Karena badannya besar, sahabat yang melihat tidak bisa mengambil, ditarik. Ubun-ubunnya persis. Yang belum terjadi diberitakan. Kemudian mukjizat hukum. Hukum-hukum yang disebut di dalam Al-Quran itu mengandung mukjizat, tidak bisa terkalahkan.
hukum yang berkaitan tentang wudhu. Berapa banyak orang masuk Islam karena meneliti tentang wudhu. Puasa, wudhu itu ada yang masuk Islam, seorang profesor, karena dia meneliti, baru menemukan hasil penelitian bahwa agar saraf selalu dalam keadaan baik, maka kita harus membasuh, harus melakukan sentuhan ke beberapa organ tubuh. Dia contohkan semua anggota wudhu. Muridnya ada yang muslim. Muridnya bilang, "Prof, maaf, itu setiap hari kami lakukan. Ini penelitian saya. Setiap hari kami lakukan. Coba contohkan kepada saya." Benar yang dicontohkan itu membasuh wajah. Karena si profesor itu mengatakan ada beberapa titik di wajah, kemudian di tangan. Ini selalu kami lakukan, Prof. Coba jelaskan. Dijelaskan wudhu. Profesor itu akhirnya berguru sama siapa? Itu yang dikatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi tidak bisa tinggi. Akhirnya si profesor itu belajar sama muridnya. Islam itu kan maju. Profesor lagi banyak. Cerita tentang jin, nanti kita akan masuk itu sedikit. Jin. Itu banyak profesor di Amerika Serikat yang masuk Islam, usianya sudah 80 tahun lebih, dulu mengingkari tidak ada jin, akhirnya melakukan penelitian, usianya sudah 80 tahun. Benar, saya masuk Islam dan saya mengakui sekarang ada makhluk namanya jin. Umat Islam dari mulai TK sudah percaya ada jin. Pinter mana? Dia mau sampai untuk mengenal jin harus jadi profesor. Kita dari TK ada makhluk namanya jin. Ada suratnya, surat jin. Jadi Islam ini maju. Cuma nanti penyakitnya umat Islam. Jadi dalam Al-Quran, informasi masa lalu, informasi yang akan datang, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Pernikahan, perceraian, niat. Orang yang niat, kalau ada orang yang suaminya meninggal dunia, ada namanya masa iddah. Kalau yang diceraikan, dari mana Nabi Muhammad belajar kalau ada orang bercerai? Saya talak kamu. Ini yang boleh ngomong laki atau perempuan? Seorang laki, seorang suami mengatakan kepadanya, saya talak kamu satu. Ada masa namanya masa iddah. 3 kali suci atau 3 kali haid. Nabi Muhammad tahu dari mana? Sekarang baru, pantes ya, itu tenggang waktu untuk berpikir. Tenggang waktu untuk berpikir. Tenggang waktu juga untuk menyatakan rahimnya bersih, sehingga tidak tercampur. Dari mana 3 kali suci atau 3 kali haid? Dari mana itu? Kalau yang suaminya meninggal dunia ada hukumnya 4 bulan 10 hari tidak boleh nikah, dan tidak boleh orang yang naksir itu menyatakan saya mau nikah sama kamu. Itu diatur. Ini dari mana ini? Ini hebat sekali. Rumah tangga sampai kita sering menyebutnya itu pisah ranjang. Ya. Kalau suami istri cekcok dan seterusnya, kita menyebutnya pisah ranjang, padahal Al-Quran tidak menyebut pisah ranjang. Asingkan dia di tempat tidur. Wahjuruhunna fil madaji. Asingkan dia di tempat tidur. Bukan pisah ranjang. Di satu ranjang, cuman asingkan. Gimana asingkan? Jangan lihat dia. Itu bukan pisah ranjang, apalagi pindah kamar. Anak ngelihat, mertua satu rumah lagi sama mertuanya pusing. Islam mengatur, dan ini sesuai dengan psikologi rumah tangga. Luar biasa. Nabi Muhammad dari mana ini kalau bukan dari Allah? Orang zaman itu, jujur saja, Jakarta 70 tahun yang lalu, jangankan perilaku, nama orang aja aneh-aneh. Jangankan perilaku, ada yang namanya Balok, almarhum Haji Balok. Kita tidak mencela, nama saja aneh, perilakunya juga
Nama masih belum berperadaban. 1400 tahun yang lalu sudah diatur tuh. Suami begini dipesan, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Hei para suami, perlakukan istri kamu dengan yang ma'ruf. Kalau kamu tidak suka dengan sebagian dari sifat istri kamu, Al-Quran nggak bilang zaman dulu 1400 tahun yang lalu belum melek peradaban, mestinya apa? Kawin aja banyak perempuan. Al-Quran tidak bilang begitu. Berapa banyak yang kamu tidak sukai, di balik itu Allah siapkan kebaikan yang banyak. Ini dari mana? Kan waktu zaman itu jahiliyah, kalau bukan dari wahyu dari mana? Dan Nabi Muhammad orang yang pas menerima wahyu. Saya mau kasih contoh orang yang nggak pas begini. Orang yang tidak kuat mentalnya, dapat mimpi buruk tambah stres dia. Baru mimpi. Ya, Nabi Muhammad ini Shallallahu Alaihi Wasallam pas, mentalnya kuat, semuanya, sehingga ketika beliau mendapatkan nggak salah. Al-Quran itu mukjizat untuk orang Arab, mukjizat untuk non Arab, mukjizat untuk orang yang hidup di zaman Nabi, mukjizat untuk orang yang hidup setelah zaman Nabi, mukjizat. Zaman sekarang mukjizat, nanti kita sudah meninggal dunia, kalau masih ada waktu lagi sampai hari kiamat, dia mukjizat terus, nggak berhenti. Satu lagi, mukjizat dari segi ilmu suara. Kalau kita baca Al-Quran, suara kita nggak bagus saja. Huruf-huruf Al-Quran itu dilakukan penelitian oleh para pakar fonetik ilmu suara, dan sekarang masih terus dikembangkan, namanya i'jaz sauti, mukjizat secara ilmu suara. Itu susunannya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, qul a'udzu birabbil falaq min syarri. Ada qalqalah ada berapa? Ada sughra, ada kubra. Sekarang itu para pakar bahasa lagi mencari-cari, ternyata bahasa yang punya sempurna seperti itu bahasa Arab. Dan kayaknya itu bagian dari rahasia. Saya tidak mengatakan satu-satunya rahasia. Bagian dari rahasia kenapa yang dipilih bahasa Arab. Susunannya, huruf-hurufnya itu mengandung suara dan bernuansa musik. Kalau baca Al-Quran itu, apalagi kalau suaranya enak. Makanya Nabi pesan yang mau jadi imam tuh orang suaranya yang paling bagus, supaya bisa membawa. Jangan yang baca itu, mohon maaf, aki-aki giginya ompong semua. Nah itu sudah mesti cari yang, karena nanti orang bisa. Akhirnya apa? Quran yang begitu sempurna, kita katakan bacaan yang sempurna semuanya, tidak ada satupun hurufnya yang salah, tidak ada peletakannya yang salah, tidak ada informasinya yang salah, tidak ada maknanya yang salah, semuanya sempurna. Untuk membaca yang sempurna itu, auzu, jangan sampai yang sempurna itu menjadi tidak terlihat sempurna. A'udzubillah minasyaitan. Aku berlindung. Namanya ta'awuz, istilahnya itu ta'awuz. Hukumnya apa ta'awuz itu? Di dalam Al-Quran surat An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Surat An-Nahl ayat 98. Apabila kamu di sini siapa? Itu nanti ada ilmunya, ada aturannya. Kalau kembali kepada Quran dan Sunnah, terjemahan. Itu namanya kembali kepada terjemahan Quran. Kalau terjemahannya salah, berarti dia yang salah Qurannya atau terjemahannya? Banyak orang yang tersesat di situ. Makanya ulama zaman dahulu itu mereka sangat hati-hati. Bukan nggak mau langsung kembali kepada Quran dan Sunnah, bukan.
takut orangnya belum cukup, belum balik, nggak usah pakai akil, belum balik, belum sampai, belum akil, maaf, belum akil, nggak usah pakai M, belum akil, belum cukup. Karena nanti faidza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Faidza qara'ta, maka apabila kamu, mau diterjemahinnya apa? Sudah membaca atau akan membaca? Itu nanti nggak bisa. Baru belajar bahasa Arab 2 hari. Qara'a, ini masa kerja, kata masa lampau. Telah. Wow, Ustadz, ini baca auzunya setelah baca Quran. Karena ini kata kerjanya ini masa lampau. Tuh, baru 2 hari belajar bahasa Arab. Orang kalau baru 2 hari di Jakarta sering nyasar nggak? Sering nyasar. 2 hari di Jakarta gaya betul. Nyasar sana, nyasar sini. Nanti dulu, Al-Quran itu luas. Karena tidak semua sahabat Nabi pun berani menafsirkan Quran. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Yang saya ingatkan pada beberapa kesempatan yang lalu, ada orang pakai kaos Manchester United, satu As-Siddiq, belakangnya My Khalifah. Emang Sayyidina Abu Bakar pemain bola? Yang bener aja. Itu penghinaan untuk Sayyidina Abu Bakar. Jadi tolong, kalau ada yang punya garment, ada yang punya itu, kalau ada yang mau cetak apa, satu, nanti 10 sahabat Nabi al-asyra mubasysyirin bil jannah jadi kaos bola semuanya. Kan ada 10 sahabat yang Nabi beritakan akan masuk surga, masuk kaos bola semuanya. Ini namanya umat yang mohon maaf melecehkan. Dia nggak sadar siapa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar banil hadarah la la'ibu qurrah. Sayyidina Abu Bakar tuh membangun peradaban, bukan pemain bola. Kalau pemain bola itu hitung-hitungan kontrak. Ya. Fa iza qara'ta, apabila kamu qara'a itu bentuknya memang fiilnya namanya fiil madhi. Biasanya artinya itu untuk masa lalu yang sudah terjadi. Akala artinya sudah makan, akalta kan gitu. Tazawwaja artinya nikah, tazawwajta kamu sudah nikah, sudah. Akal ta'at, tetapi bisa jadi maknanya itu bukan masa lalu. Faidza qumta ila sholati, faidza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Dalam surat Maidah ayat yang berkaitan tentang salat. Faidza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau salat, bukan kalau kamu sudah salat. Wah, ini repot. Kalau baru belajar bahasa Arab 2 hari, terus mau diterapkan Al-Quran, kacau. Datang aliran, namanya bebas. Kalau bebas kan nggak mau terikat dia. Semua boleh. Al-Quran itu mengatakan bahwa wudhu setelah sholat. Karena ayatnya menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu dalam bahasa Arab artinya masa lalu. Jadi faiza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, nanti akan lahir orang-orang yang tersasar tadi. Akan ada aliran yang mengatakan wudunya setelah sholat. Faiza qara'ta faiza qumtum ila sholati, kalimatnya memang dengan fi'il madhi, tapi maksudnya itu akan. Dari mana mendapatkan itu? Dibantu oleh hadis Nabi. Makanya tidak berani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan, a'udzubillah, aku mohon perlindungan kepada Allah, aku berkata satu kalimat terhadap Al-Quran yang aku tidak mengetahuinya. Bumi yang mana yang akan menerima aku? Bukan kayak orang sekarang kan, ada pengajian itu kembali kepada Quran dan Sunnah, masing-masing pegang Quran terjemahan, ayo silakan, ayo baca, menurut kamu gimana? Menurut kamu? Loh, ini kok Quran jadi turun, bukan dia naik kepada Quran, malah Quran
Jadi itu Al-Quran itu menyebut hanya sekian kali. Sholat itu disebut dalam Al-Quran waktunya 3 kali. Aqimis sholata ila liduluki syamsi ila ghasakil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. 3 kali. Jadi waktu sholat itu 3 kali. Dari mana? Nah, itu tadi nanti akan lahir madhab. Bukan madhab, kalau madhab ada aturannya. Akan lahir pemikiran wudhu setelah sholat. Iya, akan lahir. Karena apa? Karena tidak memahami. Nanti itu ada aturannya. Harus pertama bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bukan Al-Quran yang ikut sama kaidah bahasa Arab. Tapi kaidah bahasa Arab itu tunduk kepada Al-Quran. Karena lebih kuat mana Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab? Quran. Kelihatannya bertentangan dengan kaidah bahasa Arab, tetapi kaidah bahasa Arab itu yang harus tunduk kepada Al-Quran. Fa idza qara'tal Quran, apabila kamu ingin membaca Al-Quran. Kalau ini ayat ini masih tidak begitu bermasalah. Kalau ada yang menafsirkan atau ada yang berpegangan setelah baca Quran juga auzu, nggak salah juga. Tapi kalau ayat wudu mau diartikan setelah sholat baru wudu, wah itu akhirnya nanti untung saja kita banyak ulama yang bisa menjelaskan. Kalau tidak akan terjadi kekacauan. Kalau kamu ingin membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka mohon perlindungan. Karena Al-Quran itu bacaan sempurna. Jangan sampai setan. Karena setan itu tidak pernah mengganggu secara direct dan langsung. Tapi dia menggunakan tipu daya. Yang buruk menjadi bagus, itu kerjaan setan. Yang bagus menjadi buruk. Kerudungan ya buat wanita. Pakai kerudungan kamu kayak TKW. Kebuka dong sedikit biar nggak seksi kayak nenek-nenek. Itu setan tuh. Setan nggak pernah bilang jangan pakai kerudung, jangan. Nggak. Setan bilang kurang seksi pakaian kamu. Akhirnya dibuatlah oleh setan you can. Setan buat. Dan setan nggak pernah pamerkan itu di kampung, nggak pernah. Ada ajang bergengsi. Jalan. Nabi kita sudah bilang, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada 2 kelompok yang pasti masuk neraka, tapi aku nggak sempet ngelihat dan berjumpa mereka. Yang pertama kata Nabi, rijalun alaihim siyal yadribuna biha ibadallah. Jadi ada kelompok orang laki-laki yang memegang pecut. Dia memecut hamba-hamba Allah. Banyak ulama ahli hadis yang menafsirkan yang dimaksud di situ adalah pemerintah yang zalim. Rakyatnya di. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilat. Wanita-wanita berpakaian telanjang. Berpakaian tapi jalannya itu mailat mumilat. Jalan itu miring dan memiringkan. Itu siapa tuh namanya tuh? Yang jalan gitu. Kan rambut mereka tuh kayak punuk unta. Nabi bilang apa? La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Enggak akan masuk surga dan enggak akan mendapatkan semerbak surga. Setan itu enggak pernah bilang buka aurat, enggak pernah. Kurang seksi. Kurang seksi lah, inilah. Setan pinter, makanya kita minta perlindungan. Kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu beliau mengatakan, kenapa kita baca auzu? Mohon perlindungan kepada Allah. Beliau mengambil ilustrasi, kalau anak kecil berjalan, seorang anak, dia belum dewasa atau sudah dewasa,
Kalau dia berjalan sendiri, mungkin di tengah jalan dia berjumpa dengan sesama anak kecil, dia akan diganggu. Tapi kalau dia jalan dengan ayahnya, kalau dia berjalan dengan ayahnya, gak ada yang ganggu. Bagaimana kalau berjalan bersama Allah? Berjalan dengan ayahnya aja gak diganggu. Lalu bagaimana kalau dia berjalan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gak ada yang berani mengganggu. Mau baca Al-Quran ini bacaan sempurna. Jangan sampai saya mendangkalkan Al-Quran. Jangan sampai Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama besar Mesir, Allah yarhamur rahmatul abrar, beliau yang selalu mengatakan dahulu, ulama-ulama dahulu, para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama dahulu, mereka kalau membaca Al-Quran, mereka di bawah, dengan membaca Al-Quran mereka menjadi naik. Cara berpikir mereka menjadi naik, wawasan mereka menjadi naik karena. Tapi sekarang banyak orang membaca Al-Quran, Al-Quran yang diturunkan menjadi rendah karena pemahaman mereka yang. Saya pernah ketemu dengan seorang Ustadz, dalam Al-Quran tuh gak ada 3 waktu doang, cuman 3 waktu. Saya mau tanya, saya bilang, zakat 2,5% tuh mana ayat? Sholat, ruku, sujud, anggota sujud, boleh nggak kita sujud kepala kita begini? Boleh nggak? Ini harus anggota sujud dari mana? Mana ada dalam Al-Quran itu ayat yang mengatakan kalau sujud kening ya yang kena, tangan ya. Dari mana itu semuanya? Nanti Al-Quran memberikan secara global, baru nanti ada hadis yang nggak bisa letterlock. Dalam Al-Quran nggak ada. Dalam Al-Quran juga nggak ada disebut kamu masuk surga. Apa ada ayat yang mengatakan Anda masuk surga? Nggak ada. Berarti Anda nggak masuk surga dong. Bukan seperti itu. Yang tidak disebut Al-Quran, kita lihat lagi. Apakah itu bagian disebut dalam hadis Nabi, disebut kesimpulan dari beberapa hadis Nabi? Karena sudah azan. Berapa menit? 5 menit lagi. Jangan sampai Al-Quran itu dangkal sehingga dianjurkan, tidak wajib hukumnya. Meskipun ada ulama yang mengatakan kalau membaca Quran wajib. Auzu. Ada pendapat jangan dipaksa. Lalu sebagian lagi mengatakan karena yang dimaksud faiza qara'tal Quran. Apabila kamu membaca Al-Quran, kamu di sini siapa? Pertama pasti Nabi Muhammad SAW. Tetapi nanti ulama menjelaskan al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang disebut memang satu orang, tapi yang dimaksud siapa saja yang membaca Al-Quran. Wahai kamu yang menerima Al-Quran, wahai kamu yang akan membaca Al-Quran, maka dianjurkan, perintah tapi bukan wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib, jumhur atau mayoritas mengatakan sunnah. Sehingga kita nggak usah ribut. Jangan tuh kamu nggak pakai auzu, astagfirullahalazim, nggak boleh. Tuh Al-Quran bilang. Nanti itu didetailkan lagi. Yang dimaksud dengan kamu Nabi Muhammad pada awalnya. Tetapi nanti maknanya akan menjadi luas untuk siapa saja yang akan baca Al-Quran. Kemudian tidak wajib hukumnya, tapi sunnah. Kenapa sunnah? Sunnah itu kan artinya kalau kita lakukan, kalau kita tinggalkan, ada sebagian orang mengatakan rugi, nggak dapat untung. Kalau orang dagang biasa aja tuh. Sunnah, ada sebagian ulama yang ahli ma'rifat itu mengatakan bahwa sunnah itu yang kalau kamu lakukan kamu dapat pahala, kalau kamu tidak lakukan kamu tidak dapat dosa tapi kamu rugi. Nggak dapat pahala masa nggak rugi? Biasa aja tuh, nggak wajib kok. Itu orang gimana? Seperti pedagang, nggak ada yang beli hari ini, nggak biasa aja tuh.
Itu sedikit apa dia? Sedikit wabillahi taufiq wal hidayah dia perlu mendapatkan, tidak mendapatkan pahala masa nggak rugi? Sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya mendapatkan ilmu paling banyak setelah saya pelajari ini semua dari ulama-ulama. Dua, waktu adalah pedang. Kalau saya tidak, maka dia akan membunuh saya. Hawa nafsu kalau tidak disibukkan, dia akan menyibukkan saya. Gak mau rugi. Kalau ini sunnah adalah sesuatu yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak dapat dosa, tapi rugi. Masa gak dapat pahala? Tidak rugi, karena nanti kita kalau meninggal dunia itu semuanya nyesel. Yang udah berbuat baik nyesel, yang gak berbuat baik nyesel. Yang berbuat baik nyesel, kenapa gak banyak saya berbuatnya. Yang berbuat sedikit nyesel lagi. Yang tidak berbuat nyesel juga. Semua nyesel, cuman kadar nyesalnya saja ya. Nah kita tidak mau menyesal, dan kita mau baca Al-Quran, jangan sampai bacaan saya merendahkan Al-Quran. Kalau belum azan, Nabi mengatakan di antara yang akan mendapatkan azab pertama-tama adalah orang yang baca Al-Quran, orang yang berilmu, mujahid, orang yang jihad, qari'ul Quran, alim wal mujahid. Imam Qurtubi di dalam muqaddimah tafsirnya, beliau mendetilkan tentang itu, karena beliau mengatakan bahwa Nabi sudah mengingatkan. Lalu nanti mereka itu semua mengatakan, ya Allah, kami kan qari, kami udah baca. Ya, kamu baca bukan untuk aku. Setan masuk gak tuh berarti? Kamu baca lisum'ah, supaya, makanya auzu, mohon perlindungan jangan sampai awalnya mungkin baik, mungkin ini. Yang pertama-tama diazab itu qari, alim, orang yang berilmu. Ya Allah, saya sudah menuntut ilmu. Tidak, bukan karena aku ilmumu, untuk kamu membodohi yang bodoh. Karena dia berilmu, dia bisa. Yang ketiga itu mujahid, jihad. Ya Allah, saya ini darah saya sudah saya teteskan untuk ya. Kamu jihad untuk kamu disebut sebagai pahlawan, dan kamu sudah dapat gelar itu di dunia. Jangan minta lagi sama saya, kamu sudah dapat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, menekankan kepada kita jangan sampai setan punya celah sedikit pun untuk bisa mengganggu kebaikan yang akan kita dapat. Kita dengarkan azan Isya lalu kita akan lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن
Muhammadar Rasulullah. حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Memohon perlindungan karena kita akan membaca bacaan yang sempurna. Jangan sampai setan membuat kita tidak mendapatkan apa yang semestinya kita dapatkan dari bacaan tersebut, sehingga hukumnya adalah sunnah, tetapi jangan diartikan kalau tidak melakukan tidak apa-apa. Kita harus ingatkan diri kita kalau tidak melakukan itu rugi. Karena sunnah yang dilakukan, apabila dilakukan mendatangkan pahala, apabila ditinggalkan tidak dosa. Tapi kita mengingatkan kepada diri kita, rugi. Siapa sih yang tidak mau pahala? Karena nanti kita di akhirat sekecil apapun kita sangat membutuhkan. Karena kita akan pulang. Orang yang mau pulang kampung itu semua dibawa. Capek lah semua. Yang penting jangan sampai nanti sudah di sana masih mengharapkan sesuatu yang tertinggal. Kemudian tidak diwajibkan untuk membaca tersebut, namun paling bagus dan sunnah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu setelah kita membaca a'udzu, lalu membaca bismillah. Kalau bismillah di setiap awal surat, kecuali di surat At-Taubah. Kecuali di surat At-Taubah. Apakah itu harus wajib ataukah itu sunnah juga? Dalam Fatihah itu terjadi perbedaan pendapat. Sampai mohon maaf dengan segala hormat dengan yang berbeda pendapat. Membaca bismillah ketika sholat maghrib, isya dan subuh, sholat berjamaah, apakah bismillahnya didengarkan atau tidak didengarkan? Menurut mazhab yang kita anut di Indonesia, mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa bismillah itu bagian dari surat Fatihah. Kalau baca surat Fatihah, ya didengarkan juga. Dan riwayat yang mengatakan bahwa tidak terdengar bacaan bismillahnya, yang kedengaran langsung alhamdulillah,
Nabi tidak pernah membaca Fatihah dengan bismillah yang terdengar. Itu hadisnya menurut ulama yang meneliti tentang hadis-hadis bismillah tersebut, bahwa hadis yang mengatakan bismillahnya nggak kedengaran, itu nanti ada kategori hadis namanya hadis mu'allal, hadis yang punya illah, muttarib. Itu nanti ada penjelasannya. Tapi kita nggak usah ribut. Jangan mau sholat tuh ngelihat imamnya bismillahnya kedengeran nggak tuh. Kalau kedengeran ahli bid'ah, nggak mau sholat di situ saya. Itu perbedaan bukan baru, sudah ada. Dan bismillahirrahmanirrahim disebut di dalam Al-Quran di setiap awal surat, kecuali surat At-Taubah, dan disebut, kan kalau di setiap awal surat itu kan, surat dalam Al-Quran berapa ibu? Oh, berapa ada berapa surat? 100 berapa? Tidak disebut dalam satu. Tidak disebut di awal satu surat, surat Taubah. Berarti di setiap awal surat kecuali satu. Tapi di dalam surat Saba yang di situ ada kisah Nabi Sulaiman, itu kan disebut suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis. Sebelum saya lupa, di dalam Al-Quran A'udzu, mohon perlindungan, itu disebut 17 kali terulang. 1 kali ada mohon perlindungan kepada jin. Jadi sebanyak diulang kalimat a'udzu, ista'aza, mohon perlindungan, melindungi, semuanya itu mohon perlindungan kepada Allah. Kecuali 1 dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jin, dalam konteks kecaman. Innahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Sesungguhnya ada dari kelompok manusia laki-laki yang minta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rohaqa. Minta perlindungan sama orang jahat, tambah apa? Mau ngutang sama orang yang jahat. Jadi apa kita? Tambah di mereka mohon perlindungan. Nah, semua ayat yang kalimatnya berkaitan dengan mohon perlindungan di dalam Al-Quran, semuanya menjelaskan mohon perlindungan kepada Allah, kecuali 1. Dan konteksnya itu kecaman buat mereka yang 1 ini, minta perlindungan kepada. Sekarang banyak nggak? Banyak tidak? Mau 2000 sekian, dukun lagi laris. Itu jin katanya ada yang capek sekarang, karena banyak sekali. Itu sampai ketika Indonesia pernah rame beberapa waktu yang lalu, penangkapan jin ditaruh dalam botol. Itu sebagian orang di Eropa menulis dalam kolom salah satu surat kabar itu mengatakan orang Indonesia banyak kehilangan akal sehatnya, gagal di alam nyata lalu mencoba-coba ke alam gaib. Masa jin bisa dimasukin ke dalam botol, koruptor nggak ketangkep? Mana lebih halus? Mana lebih halus? Koruptor sudah ketangkep masih bisa keluar. Katanya jin dimasukkan dalam botol, dimasukkan dalam itu. Lebih baik nangkep koruptor daripada nangkep jin. Kehilangan akal sehatnya, gagal di alam nyata, mencoba-coba ke alam. Jadi mohon perlindungan dalam Al-Quran semuanya kepada Allah kecuali 1. Dan itu konteksnya adalah kecaman. 17 kali ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang mohon perlindungan semuanya kepada Allah. 1 dari 17 itu 1 yang mohon perlindungan kepada jin, dan itu dikecam. Karena ketika mereka mohon perlindungan kepada jin, mereka malah tambah susah. Lihat orang yang bermain dengan jin, kenapa sih Tuhan gak tunjukin sama kita jin kelihatan? Kalau kelihatan kita gak jadi makan. Mau makan gede bener nih. Iya. Kenapa ditutup? Ini rahmat Allah besar. Coba kalau kelihatan. Mau makan gak jadi makan. Iya. Mau nikah, mau pernikahan nih, jin kan datang juga tuh. Untung aja gak kelihatan. Coba kalau jin datang, pengantinnya gemeter. Terus
Nggak jadi. Allah sudah tutup, jangan coba-coba. Udahlah yang udah ditutup biarkan. Jangan cari-cari malam Jumat panggil. Akhirnya yang datang bukan jin, rajanya jin. Syaitan. Mohon perlindungan kepada Allah. Mau membaca Al-Quran, jangan sampai bacaan yang sempurna hilang kebaikannya karena tidak mohon perlindungan. Lalu setelah itu baca bismillah. Kalau dari awal surat disunnahkan membaca bismillah. Kalau dari awal, kecuali surat At-Taubah. Nah, menarik. Ada sebagian ulama ahli tasawuf mengatakan semuanya itu pada baknya. Maknanya itu tergantung pada bak. Kita tidak seperti itu, kita tidak mau berlebihan, tapi kita mau lihat bismillah, apa arti ba? Dan coba ingat-ingat bismillah dengan ayat dalam Al-Quran Iqra bismi. Tulisannya beda gak? Yang muslim mana yang muslim? Saya mau tanya sama yang muslim yang suka baca Quran. Bismillah dengan Iqra bismi rabbika, tulisannya beda nggak? Itu PR. Nanti pulang dari sini baca, karena nanti mata kita itu dalam beberapa riwayat dikatakan mata punya hak. Di antara hak mata adalah membaca, melihat ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu sebetulnya kan ba kemudian isim, bi ba kemudian alif sin mim, tapi kan dihapus tuh, tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dalam Iqra kan ada. Apa rahasianya? Minggu depan aja kita bahas ya, supaya mimpinya itu dapat wahyu. Baik. Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran itu mengatakan cara penulisan Al-Quran itu gak sembarangan. Jangan kita pikir, wah waktu nulis bismillah kecepetan kali ya, akhirnya kelewat. Bukan, itu ada maknanya. Nanti itu kata-kata rahmat dalam Al-Quran taknya itu terbuka. Nah, ini masuk kategori ijaz resmi, bukan resmi, rasm. Mukjizat penulisan Al-Quran. Satu lagi mukjizat namanya, kan ada mukjizat suara, mukjizat informasi, mukjizat hukum. Ini mukjizat penulisan. Penulisan Al-Quran itu punya rahasia. Iqra bismi rabbika dengan bismillahirrahmanirrahim. Ba di sini artinya, ba itu memang artinya dengan. Dalam bahasa Arab itu artinya dengan. Apa yang dimaksud dengan makna ba di sini? Artinya dengan menyebut, dengan memulai. Aku memulai dengan. Aku bersandar. Karena nanti ba itu dalam bahasa Arab dan juga dalam Al-Quran itu bisa artinya nempel. Nempel. Saya nggak bisa kalau nggak nempel sama Allah. Coba lihat, kita jarang baca Al-Quran saja, hati kita gimana? Coba latihan tidak sholat 2 bulan, habis itu meninggal dunia, nauzubillah. Jauh dari Allah tuh. Kenapa sih yang masuk Islam tuh orang-orang yang pintar? Yang keluar dari Islam orang yang mereka mencari, mereka berusaha. Ini tulisannya saja Al-Quran tuh ada maknanya. Karena di dalam surat Iqra yang dimaksud bukan hanya zatnya. Beda dengan bismillah, karena di dalam bismillah
Setiap ingin memulai aktivitas dianjurkan. Nanti beda itu. Tujuannya hanya zat Allah. Zatnya yang saya maksud. Bukan hanya kebesarannya, tapi zatnya. Memang sebagian ulama mengatakan dihapusnya alif dalam bismillah untuk memudahkan. Karena sering dibaca, sering. Sebagian lagi mengatakan apa? Subhanallah. Kalau, ini saya mau kasih PR aja ya. Saya mau kasih PR. Nanti pulang, hitung bismillah itu berapa huruf. Kalau ditambahin alif 1 berapa? Nanti pulang aja dihitung, jangan sekarang. Bismillah ba, sin. Kalau tulisannya itu tambah pakai alif seperti dalam surat Al-Alaq atau surat Iqra, jumlahnya berapa? Nanti ada lagi. Mukjizat bilangan luas. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai saya yang lemah, saya yang bodoh, saya malah menjadi mendangkalkan 19. Angka 19 itu la haula wala quwata illa billah, itu 19. Bismillah kalau pakai 1 tambah jadi 20. Kenapa sih 19? Karena di api neraka itu ada malaikat yang menjaga api neraka, jumlahnya alaiha tis'ata asyar. Siapa yang sering membaca bismillah, yang jumlah aksara hurufnya itu 19, akan diselamatkan dari bahaya. Ini ada rahasia, ini kesan. Boleh diterima, boleh tidak. Tetapi kalau yang mendalaminya, sama seperti begini. Al-Quran itu kalau menyebut saudara yang darah hubungannya kandung, itu biasanya pakai kalimat ikhwah. Tapi kalau saudara yang bukan kandung itu ikhwan. Ketika berbicara tentang orang-orang yang beriman, yang dipakai itu ikhwah. Taknya marbuto gitu. Karena memang orang yang beriman diminta ikatannya itu melebihi ikatan darah dan ikatan daging. Jadi semuanya itu ada rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan saya memulai dengan nama Allah. Saya mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya memulai ingat. Isim itu artinya tanda, bisa juga sumu, tinggi. Saya, siapapun kita, kalau ingin memulai aktivitas, kita memulai dengan bismillah untuk tanda kita itu ingat kepada Allah. Dan jangan sampai perbuatan saya itu rendah, harus tinggi. Kemudian Allah itu dari asal kata apa? Minggu depan aja kita bahas nih. Allah, sedikit saja bocoran sedikit. Allah, hapus deh. 1 alif di depan hapus. Jadi apa? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kenapa Allah memilih untuk namanya yang dipilih olehnya Allah? Padahal Allah bisa mengambil kalimat yang lain, tapi kenapa yang dipilih Allah? Untuk malam ini, Allah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau kita hapus 1 alifnya menjadi lillah. Seandainya Rahman, ro-nya dibuang jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Subhanallah. Allah, alif, lam, ya, ha. Alifnya dibuang. Lillah. Lamnya dibuang. Lahu. Lahul mulku walahul hamdu, ya. Miliknya, untuknya. Dibuang lagi lamnya. Hu. Makanya suka ada orang berzikir hu. Yang dimaksud huwallah. Dibuang, dipreteli 1 persatu, maknanya nggak habis.
Itu salah satu hikmah dari sekian banyak yang akan kita dapatkan, karena Allah tidak akan memilih untuk namanya dan itu mewakili Asmaul Husna yang lainnya. Baru nanti kita akan melihat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, lalu kita akan memilih ayat-ayat dari juz 28, 29 sampai 30. Mudah-mudahan Allah berikan usia kita penuh dengan keberkahan, panjang umur dalam taat kepada Allah, penuh dengan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah, mendapatkan kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kurangnya dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kita kejumpa pada kesempatan yang akan datang. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah, kajian yang sungguh luar biasa mengenai kajian Al-Quran kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa mengajarkan kepada anak, adik dan juga saudara kita yang lain, memberitakan tentang mukjizat di dalam Al-Quran ini. Dengan demikian, sebagai kata penutup, marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.